Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sekarang kita menjelaskan tentang fi ahkamit tolaki, yaitu pasal yang menjelaskan tentang talak. Wa huwa lughatan halul qaidi wa syar'an ismu li halil qaidin nikahi. Bahwa tolak atau talak secara bahasa itu adalah halul qaidi. Jadi melepaskan tali. Ya tali apa ae. Jadi misalkan sampean melepaskan tali sing ana ning rambute ya iku jenenge talak secara bahasa. Ya pokok melepaskan tampar dari opo, pokoknya halul qaidi, melepaskan bundelan atau melepaskan tali dari bundelan itu adalah namanya talak secara bahasa atau etimologi. Wa syar'an ismu li halil qaidin nikah. Kemudian secara syarak akhirnya kata nikah, kata talak itu adalah dibuat untuk mengudari atau melepaskan taline nikah. Jadi kalau misalkan kita mengatakan talak itu berarti yang dimaksud adalah cerai. Talak anin nikah gitu, bukan tali maneh. Hanya dibuat sebuah istilah begitu oleh syarak, karena memang ya sudah banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusina thalathata quru. Ya apa itu? Artinya adalah talak, yaitu melepaskan tali nikah. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an begitu akhirnya dibuat oleh syarak demikian. Wa isytaratu linufudhihi at-taklif wal ikhtiyar. Jadi syaratnya talak itu bisa nufud, bisa nerus atau bisa jatuh itu cuma dua. Yang pertama itu adalah mukallaf. Bukan mukallaf yang pertama. Mukallaf itu syaratnya harus siji Islam, akil, balik. Itu adalah mukallaf. Yang kedua itu adalah ikhtiar, karpe dewe. Tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerkosaan. Kalau misalkan sampean dipaksa untuk mengtalak, nah, maka seperti apa yang diterangkan di berikutnya itu ya. Ketika mukroh, orang yang diperkosa atau orang yang dipaksa untuk mengatakan talak terhadap istrinya, maka sorehnya itu menjadi kinayah. Ketika diniati maka menjadi nufud atau jatuh talaknya, gitu. Akan tapi kalau misalkan tidak ada, ya tidak ada niat, maksudnya tidak ada niat ya nggak jadi, gitu. Itu adalah orang yang mukroh. Sekarang wa masakron fayanfudhu tolakuhu uqubatan lahu. Kemudian orang yang mabuk, maka talaknya tersebut ini nufud, jatuh. Ya. Jadi wong sing mabuk-mabukan itu mabuk otomatis yang dikehendaki di sini mabuk itu adalah mabuk yang memang sengaja untuk mabuk, dan mabuknya itu memang mabuk yang memang sengaja untuk mabuk, ada niat untuk mabuk memang. Maka talaknya tersebut ini jadi atau jatuh. Tujuannya apa? Itu adalah uqubah, sebagai siksaan atau sebagai bahasa enaknya ya, sebagai pelajaran. Nah gitu, sebagai pelajaran bagi orang yang sakron, bagi orang yang mabuk. Jadi sakron itu walaupun akalnya gak patek genep ya, mungkin 60% mungkin gitu ya, tapi ketika talak itu nufud talaknya, wuku
karena ukubah sebagai pelajaran. Oke. Wa talaku dorbani sharihun wa kinayatun, sedangkan talak itu ada dua. Yang pertama itu adalah talak sharih dan kedua talak kinayah atau sindiran atau persemon. Kemudian fasyarihu ma la yahtamilu ghairat talak wal kinayah ma yahtamilu ghairahu. Yang dikatakan tolak sharih itu bagaimana? Tolak sharih itu adalah kata-kata atau lafaz-lafaz yang tidak serupa kecuali pada kata-kata talak tersebut. Jadi kata itu kata yang tidak serupa kecuali ke talak, kecuali ke cerai. Gitu. Wis gak ono liyane. Jadi kalau misalkan ketika mengatakan talak, ya wis jurusan itu. Tolak tuki, ya wis itu sudah. Malayah tamilu ghaira tolak. Tidak ada kata dalam kata-kata tersebut ini tidak ada keserupaan terhadap yang lain kecuali kepada talak. Paham ya? Oke. Kemudian yang kinayah itu ma tahtamilu ghaira. Lafaz yang masih ada keserupaan dengan yang lain. Iso yang dikehendaki itu adalah talak, iso yang dikehendaki adalah ghairu tolak. Masih ihtimal baina tolak wa ghairi. Maka itu dikatakan sebagai kinayah. Ya. Kemudian walau talaffadhu az-zawj bisharih wa qala lam adri lam arid bihi at-talaq lam yubbal qaulu. Kemudian kalau ada seseorang suami itu menglafatkan menggunakan kata-kata sorry, ya tolak tuki, wa anti tolikun dan seterusnya, ya kan pokoknya kata-kata sorry, sampai tak cerai, sampai tak talak, nah, dan seterusnya, pokoknya sorry, malayak damilu boy tolak. Nah, maka ketika seseorang mengatakan demikian, terus kemudian enggak, aku gak mempunyai niat untuk tolak. Misalkan Zaud mengatakan demikian, suami mengatakan demikian, maka lam yubbal qaul. Maka perkataannya tersebut ini tidak diterima. Perkataannya tersebut ini tidak diterima. Wis berarti apa? Berarti tolaknya adalah nufud, jatuh, wuku gitu. Jatuh tolaknya. Karena apa? Karena kalau kata-kata sorry itu nggak butuh niat. Enggak, aku gak niat tolak kok. Nggak butuh niat. Karena kalau kata-kata sorry itu nggak butuh niat. Enggak, aku gak niat. Gak ono kekarepan untuk talak. Tapi menggunakan kata-kata sorry, maka jatuh, wuku, nufud. Paham ya? Makanya 3 hal yang tidak boleh untuk dibuat guyonan, yang tidak boleh untuk dibuat bercanda. 3 hal yang tidak boleh untuk dibuat bercanda kata Kanjeng Nabi, yaitu nikah, talak, rujuk. Itu nggak boleh. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan salatun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. An-nikah wa talaq wa raj'ah, rawahu Abu Dawud. Jadi 3 perkara yang tidak boleh untuk digunakan guyonan. Seriusnya itu menjadi serius, wuku, guyonannya menjadi wuku atau serius. Gitu. Misalkan sampai nanti guyonan terhadap istrinya dengan menggunakan kata-kata sorry, ya wuku. Katakan Nabi hasil munajat, guyonane itu dadi serius. Ya wis lek ngono, sampai tak cerai. Dadi. Karena sore itu enggak butuh niat. Cukup dengan kata-kata sore. Gitu. Makanya hati-hati 3 perkara ini. Sampai misalkan
apa itu neng acara intihan misalkan ya neng acara haflah neng acara intihan misalkan terus kemudian mengadakan apa itu drama pernikahan, jelas ono lanangi ono wedoke ono saksine, jelas maksudnya syarat rukunnya ono kabeh, kata-katanya jelas qabil tu nikah dan seterusnya, walaupun itu dibuat drama dadi karena kata Kanjeng Nabi adalah wahazluhunna jadun an-nikah gitu. Misalkan dibuat drama ya, kecuali kalau misalkan sing main wedok-wedok kabeh ya gak mungkin tanya lah ya apa namanya wedok-wedok lah iso tepuk tangan ya iso to lanang kabeh iso anggar ya kata hati misalkan ono lanang ono wedok ono saksi ono lafaz sing genah ya maka dadi nikahi. Makanya kayak ini kan pernah jadi perdebatan bagaimana kalau film itu. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan 3 itu adalah nikah, terus kemudian tolak, terus kemudian kufur. Kufur itu gak iso dikai dulinan. Gaya dulinan nang kufur maka dadi ini adalah jadun. Dadi wukul kufri. Maka kalau misalkan sekarang dalam perfilman, nah ini yang sedang terjadi dalam perfilman terus kemudian dia memfilmkan terhadap dia menjadi Fir'aun misalkan dalam perfilman menjadi Fir'aun. Ini hati-hati walaupun ini drama neng haflah akhir sana misalkan dengan menggunakan kata-kata kafir, dengan menggunakan kata-kata yang mengandung kafir, iku buku iku. Makanya kan yang menjadi perdebatan ketika pada waktu di perfilman itu sampai pembahasan itu di LBM PBNU pernah dibahas. Bagaimana kalau misalkan film? Bagaimana kalau misalkan drama? Sekarang kalau misalkan mendramakan atau memfilmkan terhadap dia statusnya menjadi Fir'aun, ya otomatis wis nantang Gusti Allah kan ngono kan? Nah ya apa? Sing luwih hati-hati ya menghindari daripada itu, khawatirnya memang benar-benar buku jadi gitu. Paham nggih? Sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Pun, makanya ketika sampai nanti membuat drama ya harus di luar hal yang menjadi sabdanya beliau Nabi itu, ojo sampai ada kata-kata yang mengandung kekafiran. Wes. Paham nggih? Nggih. Fasorih salatu alfadhin at-talaq wa ma ushtuqa minhu. Katolak tuki wa anti tolikun wa mutolakotun. Kemudian kata-kata sorih itu ada 3 lafaz di sini. Secara bahasa Arab ada 3 lafaz. Dan lafaz-lafaz yang mustaq, yang keluar dari madi tolaktu. Misalkan masdarnya mutolakotun. Mutolakotun itu isim apa? Isim apa? Isim maf'ul. Kamu orang yang ditalak, kamu orang yang dicerai. Jadi itu adalah wa ma'ush ushtuqamin. Jadi gitu loh. Wa anti tolikun. Tolikun itu isim fa'il. Isim fa'il. Wa anti tolikun fa'ilun. Jadi wa ma'ushtuqa. Paham nggih? Nah sekarang kalau misalkan Indonesia kalau talak wis awakmu tak talak wis pasti ya tadi. Sekarang kalau cerai itu kira-kira termasuk ma yahtamilu ghairat talak? Apa ono sakliyane kata-kata cerai iku sakliyane nang tolak?
Kalau misalkan boten, berarti memang cerai itu adalah sorry. Gitu. Saya kira pegat. Aku tak pegat. Ya apa? Kalau misalkan mayah tamilu ghairat tolak ya berarti sorry. Kalau misalkan mayah mayah tamilu ghaira berarti yang masih kinayah. Karena ikut tak pengertiannya. Paham ya? Kemudian tolak ya. Terus kemudian wal firaq dalam bahasa Arab itu juga sorry. Kemudian saroh itu juga sorry. Yes. Misalkan kafaroktuki wa anti mufarraqah wa saroktuki wa anti musarroha. Itu semuanya adalah sorry. 3 lafaz yaitu tolak, kemudian saroh, kemudian adalah firaq. Paham ya? Itu adalah sorry dalam bahasa Arab. Wa amal khul'u wa minas sorry aidon al khul'u in dzukira al mal wa kadza al mufada. Kemudian termasuk kata-kata sorry itu adalah khulu. Khulu sing kemarin sudah tak terangkan. Khulu itu adalah istri yang menggugat cerai. Windandang terlemas, gak kuat kalau sampean iku kok kegeden misalkan. Berarti istri menggugat. Ya, pokok iku ngono. Wis golek sing luwih gedhe Mas, misalkan kok ngono. Iku misalkan. Nah, ketika indzukira almal, ketika istri tersebut ini menggugatnya dengan menggunakan imbalan harta, wis mah ceraiin aku. Engko tak kewet duit 5 juta misalkan. Nah, itu jenenge adalah sorry ketika suami itu mencerai. Ya wis sampean Nah, tetap yang mempunyai hak tolak itu adalah suami, zauj. Paham nggih? Nah, pun. Kemudian sekarang wala yaftakiru syari'ut tolak ilan niat. Seperti dikatakan di atas bahwa kata-kata sorry tolak itu tidak butuh pada niat. Makanya ojo digawe dolanan. Wa istatna al-mukra ala tolak fasori'uhu kinayatun fi haqqi innama baqa wa ila fala. Sekarang kalau misalkan orang yang dipaksa untuk mentalak, dipaksa untuk mentalak misalkan oleh mertuanya atau pokok dipaksa untuk mentalak, maka jadinya sorihnya itu menjadi kinayah. Ketika dia itu niat untuk mentalak maka jadi makan nufud. Wa illa kalau misalkan tidak jadi tidak. Ngoten. Paham ya? Ada pertanyaan? Mboten wonten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.